Shalom, perkenalkan nama saya Hinson Jami dengan NIM 224-10144. Saya berasal dari Universitas Kristen atau Wacana Kupang, Prodi Manajemen kelas D, mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah dengan dosen penyempuh Juliet Genoveva Jaratari SEMM. Pada momen ini kita akan membahas terkait dengan prediksi pendapatan di Kota Kupang tahun 2023. Ada beberapa teknik dalam memprediksi pendapatan tahun 2023. Yang pertama, teknik simple moving average. Yang kedua, teknik transformation moving average. Yang ketiga, teknik exponential smoothing. Yang keempat, teknik regresi dengan model ekonometrika. Baik, sebelum kita lanjut membahas teknik-teknik tersebut, sebelumnya kita melihat tabel pendapatan dan perubahan pendapatan Kota Kupang tahun 2017 sampai dengan 2022. Di sini ada total perubahan. Total perubahan merupakan total perubahan pendapatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, dan di sini ada rata-rata perubahan. Rata-rata perubahan didapat dari jumlah total perubahan dibagi dengan 3. Baik, kita masuk ke teknik yang pertama, yaitu teknik simple moving average atau SMA. Teknik ini berarti kita harus menghitung rata-rata pendapatan periode ramalan tahun sebelumnya untuk menentukan prediksi pendapatan tahun 2023. Jadi di sini saya memilih data 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Rumus dalam memprediksi menggunakan teknik ini yaitu pendapatan rata-rata tahun KN sama dengan total pendapatan tahun KN sebelumnya dibagi dengan jumlah tahun KN. Jadi di sini total pendapatan tahun KN sebelumnya yang dimaksud dengan 3 tahun terakhir adalah sebesar 3.276.240.000 rupiah dibagi dengan 3 yang memiliki hasil 1.092.080.000 rupiah. Kita rasakan hasil perhitungan di atas dengan menggunakan perhitungan teknik SMA. Pendapatan 2023 diprediksi sebesar 1.092.080.000 rupiah. Baik, kita lanjut ke teknik yang berikutnya. Baik, yang kedua merupakan teknik exponential smoothing. Dengan menggunakan teknik ini, data pendapatan di atas, misalnya untuk pendapatan terakhir tahun 2022 sebesar 1.066.610.000 rupiah, kita beri bobot 40% atau 0,4, sedangkan tahun sebelumnya diberi bobot 60% atau 0,6. Pendapatan rata-rata untuk 3 tahun sebelumnya dari data tahun 2017 sampai dengan 2022 dengan perhitungan adalah yaitu total dari semua pendapatan tahun 2017 sampai 2022 dibagi dengan 3 yang memiliki hasil 1.092.080.000 rupiah. Dengan demikian prediksi pendapatan tahun 2023 adalah 0,4 dibagi dengan pendapatan tahun 2022 yaitu 1.066.610.000 rupiah ditambah dengan 0,6 dikali dengan 1.092.080.000 rupiah dengan hasil penjumlahan yaitu 1.074.288.000 rupiah. Baik, yang ketiga merupakan teknik transformation moving average atau TMA. TMA merupakan teknik perkiraan dengan melihat kecenderungan tren dari data masa lalu. Jika kecenderungan pendapatan selama beberapa tahun mendatang akan naik dibandingkan tahun sebelumnya dan juga sebaliknya. Berdasarkan perhitungan perubahan pendapatan per tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2022, maka kita memprediksi pendapatan tahun 2023 dengan teknik TMA adalah yaitu prediksi pendapatan tahun 2023 sama dengan pendapatan tahun 2022 ditambah dengan rata-rata delta P, yaitu pendapatan tahun 2022 sebesar 1.066.610.000 rupiah ditambah dengan rata-rata perubahan sebesar
rupiah yang memiliki hasil sebesar 1.096.443.333 rupiah. Teknik yang terakhir merupakan teknik regresi dengan model ekonometrika. Dalam teknik ini, persamaan regresi untuk memprediksi pendapatan tahun mendatang tidak hanya menggunakan satu variabel, tetapi memasukkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan di daerah tersebut. Dalam teknik ini saya memakai beberapa variabel yang independen, yaitu yang pertama jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 455.848, yang kedua yang kedua pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 0,0146, yang ketiga inflasi tahun 2022 sebesar 0,0305, yang terakhir pendapatan tahun 2022 sebesar 1.066.610.000 rupiah. Persamaan regresi dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah dengan BJ XJ. Keterangan Y merupakan tahun prediksi 2023, A merupakan pendapatan sebelumnya yaitu tahun 2022, B sama dengan koefisiensi regresi variabel, X1 sampai seterusnya merupakan variabel independen. Dengan perhitungannya, pendapatan 2003 sama dengan pendapatan tahun 2022 ditambah dengan jumlah penduduk tahun 2022 ditambah dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditambah dengan inflasi tahun 2022. Pendapatan terakhir tahun 2022 sebesar 1.066.610.000 rupiah ditambah dengan jumlah penduduk yaitu 455.848 ditambah dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yaitu 0,0146 ditambah dengan inflasi 0,0305 dan memiliki hasil sebesar 1.065.848. Baik, kita masuk di pembahasan yang berikutnya mengenai menilai akurasi prediksi. Untuk menilai keakuratan sebagai teknik perkiraan dapat dilakukan dengan menghitung persentase kesalahan peramalan, yaitu absolute percentage error atau APE dan mean absolute percentage error atau MAPE. AP dan MAPE mengukur perbedaan antara nilai perkiraan dengan hasil yang sesungguhnya terjadi diambil nilai absolutnya, sehingga angkanya akan selalu positif. Semakin kecil nilai APE berarti semakin baik keakurasian teknik perkiraan. Rumus untuk menghitung APE adalah APE sama dengan prediksi dikurang dengan hasil sesungguhnya dibagi dengan hasil sesungguhnya. Karena nilai APE diabsolutkan, maka APE tidak dapat menunjukkan apakah terjadi perkiraan lebih atau overestimate ataukah perkiraan kurang atau underestimate. Berikut merupakan penilaian akurasi prediksi dari berbagai teknik menggunakan APE. Yang pertama, teknik simple moving average, yaitu kita memiliki hasil sebesar 2,8%. Yang kedua, teknik exponential smoothing, kita memiliki hasil 0,72%. Yang ketiga, teknik transformation moving average, kita memiliki hasil 2,8%. Yang terakhir, teknik regresi dengan model ekonometrika, kita memiliki hasil 0,043%. Dengan demikian, perhitungan APE dapat lihat teknik prediksi yang paling tepat dan dianggap akurat adalah teknik regresi dengan model ekonometrika dengan nilai APE sama dengan 0,00043 atau 0,43%. Karena semakin kecil nilai APE yang didapat, maka semakin akurat hasil prediksi yang dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan terhadap
Prediksi pendapatan di Kota Kupang yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan asumsi anggaran. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin perlu dipertimbangkan. Yang pertama merupakan ekonomi makro. Perubahan dalam kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran dan inflasi dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat dan konsumsi di Kota Kupang. Yang berikutnya kondisi lokal. Faktor-faktor seperti musim, cuaca, dan peristiwa alam dapat berpengaruh terhadap sektor ekonomi tertentu di Kota Kupang. Misalnya badai ataupun banjir bisa merusak pertanian atau infrastruktur di kota tersebut. Yang ketiga, kestabilan politik dan hukum. Ketidakstabilan politik atau perubahan dalam kebijakan hukum dan regulasi bisa mempengaruhi iklim bisnis dan investasi di Kota Kupang. Yang keempat, pasar internasional. Kondisi pasar internasional termasuk harga komoditas dan nilai tukar mata uang dapat berpengaruh terhadap sektor impor di Kota Kupang. Yang kelima, pendapatan asli daerah non pajak. Selain pajak, pemerintah daerah juga mengandalkan pendapatan dari sektor lain seperti retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, dan sumber pendapatan lainnya. Yang keenam, kinerja administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas dalam pengambilan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Upaya untuk meningkatkan administrasi dan kepatuhan wajib pajak dapat membantu mengurangi penyimpangan terhadap prediksi pendapatan. Yang ketujuh, perubahan demografi. Perubahan dalam struktur demografis seperti pertumbuhan populasi atau pertumbuhan pola konsumsi dapat mempengaruhi permintaan akan layanan publik dan infrastruktur di Kota Kupang. Yang terakhir adalah kebijakan fiskal nasional. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah pusat dapat memiliki dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi lokal dan pendapatan di daerah Kota Kupang. Dalam menetapkan asumsi anggaran, pemerintah daerah Kota Kupang perlu mempertimbangkan semua faktor di atas dengan hati-hati untuk mengurangi risiko penyimpangan terhadap prediksi pendapatan dan mengelola keuangan daerah secara efisiensi. Baik, kita masuk di pembahasan yang terakhir mengenai saran dan rekomendasi untuk Kota Kupang dalam melakukan perkiraan dan penganggaran di masa mendatang agar menjadi lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Yang pertama adalah analisis data historis. Lakukan analisis mendalam secara data historis terkait dengan pendapatan, pengeluaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan daerah. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat membantu memastikan bahwa prioritas kebutuhan masyarakat tercermin dalam anggaran. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM. Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan pegawai serta tenaga ahli yang terampil di bidang perencanaan dan penganggaran. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Tingkat pengawasan dan pengendalian terhadap pengeluaran untuk mengurangi kemungkinan pemborosan atau penyelenggaraan anggaran. Yang kelima, diversifikasi sumber pendapatan. Selain mengandalkan pendapatan dari pajak, Kota Kupang dapat mempertimbangkan diversifikasi sumber pendapatan seperti pengembangan sektor pariwisata, pengelolaan aset daerah, atau pengembangan sektor ekonomi yang lain. Baik, yang keenam merupakan penggunaan teknologi. Manfaat teknologi informasi dan sistem informasi manajemen keuangan untuk meningkatkan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Penggunaan teknologi dapat membantu dalam pengelolaan data yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang ketujuh, evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Lakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran dan hasil yang dicapai. Yang terakhir merupakan kolaborasi dengan pihak eksternal. Jalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, atau organisasi internasional untuk mendapatkan saran dan dukungan dalam meningkatkan manajemen keuangan daerah. Dengan menerapkan saran dan rekomendasi di atas, diharapkan Kota Kupang dapat melakukan perkiraan dan penganggaran yang lebih baik di masa mendatang serta meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.